Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal alimin wal muta'alimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainati wa sayyidu sadati nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibina at-tahirina amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa yang menyedihkan, menyenangkan, bahkan sampai peristiwa yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah peristiwa tersebutlah yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, setiap kehidupan individu manusia pasti memiliki peristiwa yang berbeda-beda. Jika kita membuka sejarah beribu-ribu tahun ke belakang sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, peristiwa yang amat tragis, peristiwa yang amat menggemparkan alam dunia ini, yaitu peristiwa yang menimpa salah satu utusan yang bernama Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan risalah agama Islam kepada kaum Bani Israil, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi saudara, dakwahnya Nabi Isa tidak diterima oleh kaumnya. Malah bukan hanya tidak diterima, bahkan Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh oleh kaumnya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW mempunyai peristiwa yang amat dikenangnya dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim, yang artinya Allah yang Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad dalam waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya atas kekuasaan kami. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi dengan di-Isra Mi'rajkan. Kenapa Nabi di-Isra Mi'rajkan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami nasib yang sangat menyakitkan, mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Rintangan dakwahnya dengan berbagai cara untuk menghancurkan pengikutnya. Semua penderitaan tersebut mengalami salah satu tahun yang dinamakan tahun Umul Huzni. Kenapa dinamakan tahun Umul Huzni? Karena di dalam tahun tersebut paman dan istri Rasul meninggal dunia. Paman Rasul yang bernamakan Abu
Thalib yang selalu melindungi dakwah Rasul, istri Rasul yang bernama Siti Khadijah yang selalu mendampingi penderitaan Rasul. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang mana peristiwa ini mengandung sekali banyak hikmah, dan hikmah yang paling penting, hikmah yang paling unggul adalah tentang kepemimpinan. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah sholat 50 waktu, lalu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun bertanya, apakah yang diperintahkan kepadamu ya Muhammad? Nabi Muhammad pun menjawab, aku diperintahkan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Musa pun memerintahkan, balik ya Muhammad, balik, kamu tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad pun menunjukkan lagi kepada Allah hingga 9 kali balikan, yang akhirnya sholat jadi 5 waktu. Inilah saudara gambaran seorang pemimpin sejati. Sebab pemimpin sejati tidak hanya mementingkan keluarganya sendiri, tidak hanya mementingkan keluarganya, tetapi pemimpin sejati, pemimpin setia adalah pemimpin yang mementingkan hidup rakyat, mementingkan kemajuan rakyat, mementingkan nasib rakyat. Tidak hanya bisa memakan duit rakyat, tidak hanya bisa menyiksa hidup rakyat. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai muslimin, sebagai mukminin dalam memilih pemimpin yang baik? Saudara-saudara sekalian, di dalam memilih pemimpin yang baik, kita harus turut patuh mengikuti istimewanya para ulama. Siapakah yang pantas menjadi pemimpin pada tahun 2024? Lebih dari 600 ulama membahas siapakah yang pantas menjadi pemimpin Indonesia ini. Apakah saudara Anies Baswedan? Apakah saudara Prabowo? Apakah saudara Ganjar Pranowo? Dan hasil istimewanya para ulama, keluarlah salah satu orang yang bernamakan Anies Baswedan. Inilah saudara orang yang pantas memikul, menggendong negara Indonesia ini. Mudah-mudahan pemimpin pada tahun 2024 tidak sepertikan pemimpin pada tahun 2023. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa kita tarik kesimpulannya bahwa di dalam Isra Mi'rajnya Nabi mengandung sekali banyak hikmah, dan hikmah yang paling unggul, hikmah yang paling utama adalah tentang kepemimpinan. Saya berpesan kepada kalian semua, pilihlah pemimpin yang baik, yang jujur, agar Indonesia ini selamat dan sejahtera. Dari awal sampai sekian yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi